bahwa kriteria pemuda ideal yang mampu menjalani masa-masa mudanya secara gemilang itu sedikitnya ada dua. Yang pertama, beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah selalu tumbuh terus hidayah dan keimanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pemuda itu? Pemuda biasanya merujuk pada usia kisaran 18 sampai dengan 30 tahun. Tapi bisa lebih dari itu juga. Bahkan juga bisa kurang dari itu. Karena memang muda itu juga bisa mencakup anak-anak yang baru memasuki usia remaja, belasan tahun, 11 tahun, itu juga kategori muda. Pada prinsipnya yang dimaksud dengan orang muda itu adalah individu yang masih mengalami perkembangan secara fisik atau pertumbuhan secara fisik dan sekaligus emosional. Jadi di usia kisaran 18 sampai dengan 30 tahun itulah biasanya fisik kita masih tumbuh berkembang dengan pesat. Begitu juga emosional kita, sehingga seringkali disebut anak muda itu masih labil emosinya. Menjadi generasi muda tantangannya sangat besar, mengingat generasi muda ini adalah harapan generasi sebelumnya atau harapan generasi tua. Kita juga sering disebut sebagai generasi harapan bangsa. Sebagai generasi harapan, tentu banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Belum lagi kita menghadapi keinginan generasi-generasi sebelum kita. Belum lagi kita juga dihadapkan pada keinginan diri kita sendiri yang belum tentu sama dengan keinginan generasi sebelum kita. Dan juga keinginan-keinginan masyarakat, warga sekitar kita, teman-teman sebaya kita, dan juga kadang tuntutan dari generasi-generasi di bawah kita. Inilah posisi generasi muda di mana kita perlu satu karakter untuk melalui masa muda ini dengan gemilang. Oleh karena itu, mari kita sejenak mencermati pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, di mana disebutkan di situ, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka itu, Ashabul Kahfi, adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan hidayah kepada mereka. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa kriteria pemuda ideal yang mampu menjalani masa-masa mudanya secara gemilang itu sedikitnya ada dua. Yang pertama, beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah selalu tumbuh terus hidayah dan keimanannya. Sebagaimana definisi pemuda yang telah saya sebutkan tadi, bahwa anak muda itu adalah generasi yang masih tumbuh secara fisik sekaligus secara emosinya. Oleh karena itu jangan sampai yang tumbuh dari kita hanya fisik dan emosinya saja, sementara keimanan dan ketakwaan kita tidak ikut tumbuh, tidak ikut berkembang. Jangan sampai kemudian kita sudah mentok perkembangan fisiknya, kita sudah habis pertumbuhan emosionalnya, tetapi keimanan kita belum juga tumbuh. Jangan sampai ketakwaan kita baru disemai ketika kita sudah memasuki usia senja. Tentu meskipun hal itu bukan terlambat, tetapi ini akan sangat disayangkan karena potensi anak muda yang masih terus berkembang, ini harus diiringi dengan keimanan yang juga terus berkembang. Disinilah kita sebagai pemuda harapan bangsa harus selalu menjaga dan meningkatkan keimanan kita sekaligus meningkatkan rasionalitas kita. Dengan modal inilah kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang ideal sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Nah, agar kita menjadi pemuda yang beriman dan rasional, maka kita harus selalu memikirkan terlebih dahulu apa kira-kira manfaat dari perbuatan yang akan kita lakukan. Kalau kita disebut sebagai pemuda yang produktif, maka kita juga harus memikirkan produk kita ini, kreativitas kita ini, apa kira-kira manfaatnya untuk umat, apa kira-kira manfaatnya untuk bangsa, dan bagaimana ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin berkarya, maka mari kita pikirkan terlebih dahulu apa manfaat dari karya kita ini nanti. Apakah karya kita ini nanti bisa juga meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan keimanan kita? Apakah yang saya perbuat ini nanti juga bermanfaat untuk banyak orang?
atau tidak? Nah, ini perlu untuk kita pikirkan terus-menerus, mengingat ya, kata Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas, bahwa manusia yang paling baik adalah yang paling besar manfaatnya untuk sesamanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.